Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Tohi Mansur. Sekarang saya berkuliah di Jayapura, yaitu tepatnya di IAIN Fathul Muluk Papua, program studi pendidikan agama Islam semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya jelaskan, yaitu mengenai pendidikan Islam di Indonesia atau pengembangan dan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Islam di Indonesia. Menurut pendapat ahli Kiai Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pemberdayaan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. A. Pendidikan Islam sebagai lembaga. Pendidikan Islam sebagai lembaga terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, lembaga pendidikan informal berlangsung di rumah tangga. Yang kedua, lembaga pendidikan informal berlangsung di masyarakat. Yang ketiga, lembaga pendidikan formal berlangsung di sekolah. Khususnya lembaga pendidikan formal ada 4 jenisnya. Berikutnya yakni pesantren, sekolah, madrasah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Dalam rangka pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. A. Pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki kekurangan tenaga pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena itu, berbagai persoalan yang menyangkut tentang ketenagaan ini harus dibicarakan dan dicari solusinya. Setidaknya ada 4 kompetensi pokok yang mesti dimiliki oleh seseorang tenaga pendidik. Pertama, kompetensi keilmuan. Yang kedua, kompetensi keterampilan. Dan yang ketiga, kompetensi manajerial. Yang keempat, kompetensi moral akademik. B. Sarana dan fasilitas. Disebabkan karena sumber dana yang terbatas, maka kelengkapan sarana dan fasilitas pun terbatas pula. Masih banyak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah, dan madrasah-madrasah, dan fasilitas yang sangat minim. Keterbatasan sarana ini juga berpengaruh kepada pembentukan manusia berkualitas. C. Kurikulum. Ada beberapa persoalan berkenaan dengan ini. Pertama, beban kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan Islam lebih berat dari lembaga pendidikan lainnya. 2. Beban kurikulum untuk dapat membentuk manusia profesionalis guna memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. 3. Modernisasi pengembangan pendidikan Islam. Pengumpulan modernisasi dan pengembangan pendidikan Islam selalu menarik perbincangan secara akademik dalam upaya mencari formulasi alternatif bagi pengembangan pendidikan Islam. 4. Pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar dimaksimalkan dengan segala aspeknya agar pendidikan terlaksana dengan baik. Maka tentunya dibutuhkan media atau forum yang disebut dengan lembaga. 5. Pemberdayaan pendidikan Islam dalam upaya mengantisipasi kehidupan masyarakat modern. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan dengan pada perubahan zaman. Untuk itu, mau tak mau, pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut. Apabila pendidikan tidak didesain mengikuti irama perubahan, maka pendidikan akan ketinggalan dengan lanjutnya perkembangan zaman itu sendiri. Itulah penyampaian pemateri dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.